Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muftiana, NPM 2001020004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter negara demokratis, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan Islam dan demokrasi. Penjelasan yang pertama yaitu tentang parameter negara demokratis. Parameter negara demokratis meliputi 4 aspek. Yang pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Yang kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Yang ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Yang keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara dapat dilihat dengan adanya: yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan; 2. Distribusi pendapat secara adil; 3. Kesempatan memperoleh pendidik; 4. Ketersediaan dan keterbukaan informasi; 5. Kebebasan individu; dan yang keenam, semangat kerjasama. Sedangkan menurut Pratmanis Sujeno, parameter negara demokrasi adalah: 1. Negara terikat pada hukum; 2. Kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat; 3. Pemilu yang bebas; 4. Prinsip mayoritas; 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. 4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen secara partai-partai. Yang kedua, periode 1965 sampai dengan 1966, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Yang ketiga, periode 1966 sampai dengan 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang menampakkan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, periode 1999 sampai dengan sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang Islam dan demokrasi. Pengalaman umat Islam yang berbeda dalam memahami dan mengkompromikan Islam dan demokrasi ini menjadi sesuatu yang unik. Artinya bahwa pemikiran tentang demokrasi bukanlah sesuatu yang monolitik, apalagi hanya sekedar mencangkokkan demokrasi barat. Paling tidak ada 3 kecenderungan. Yang pertama, kelompok apologetik yang menegaskan bahwa demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan itu inheren dalam Islam. 2. Kelompok rejeksionis yang menolak demokrasi karena demokrasi berasal dari Barat, bukan dari Islam. Yang terakhir,
kelompok rekonstruksionis yang mencoba berusaha untuk membaca secara kritis dan mendialogkan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi dalam rangka menemukan dan membangun paradigma baru demokrasi yang jauh lebih progresif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.